Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang hingga puasa ke-10 ini masih memberikan kesehatan dan kesempatan kita masih bisa melaksanakan saum Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya di dalamnya yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita sajikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta al dan sahabatnya sekalian yang telah menunjukkan kepada umatnya mana yang hak dan mana yang batil. Selanjutnya kata-kata penghormatan dan taksim kami kepada pengurus masjid, pengungsi masjid dan juga hadirin hadirat semuanya yang telah berhadir pada kultum ini. Kemudian penghormatan kami juga kepada Bapak Direktur dan jajarannya. Tak lupa pula penghormatan saya kepada rekan-rekan kedua jurusan yang sejak hari pertama sudah memang menanti jadwalnya ya. Jadi ini sudah tiba jadwal kita, sudah bisa kita ini. Mungkin di poli ini kita tahu bahwa standarisasi nomenklatur penulisan jurusan itu biasanya dari sipil ya, kemudian kimia dan juga mesin. Tapi mungkin untuk ceramah ini kita balik sedikit ya, mesin dulu. Jadi mungkin juga mungkin ada Pak Hatta di lobinya kan, jadi lebih duluan terusin. Kemudian alhamdulillah juga pada mulai Ramadan kali ini kita sudah ada kultum di masjid yang kita cintai ini, Musyawarah. Benar saja ini memang lain di sini ya, di berdiri di sini memang lain. Jadi kalau dulu dibilang itu saya belum tahu. Tapi atmosfernya memang sedikit ini ya, sedikit beda ya. Tapi ya alhamdulillah juga kita bisa jadi pembelajaran, paling tidak ya kita cobalah nasihatin diri sendiri ya. Jadi nggak masalah. Alhamdulillah kita sudah ada kultum seperti ini yang pada hari pertama itu dimulai dari jajaran pimpinan dan Bapak Direktur yang telah mengupas tentang pokok-pokok ibadah di bulan Ramadan, seperti misalnya kita meningkatkan kualitas sholat, ya kan? Terus kita tingkatkan juga infak kita, sedekah itu yang sangat pokok juga. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya kita mendekatkan diri dengan Al-Quran. Ya, karena kita tahu sendiri di bulan Ramadan ini itu istilahnya adalah bulan Al-Quran. Ya. Kemudian pada itu juga menyinggung masalah mendidik anak sejak dini, itu sangat penting karena disikapi dalam Al-Quran ini anak itu ada yang sebagai musuh ya, sebagai musuh dan juga fitnah. Itu kalau kita buka di surat Al-Ankabut kita dapati bahwa di ayat ke-14 disifati sebagai musuh, anak-anak dan istri itu sebagai musuh. Jadi kita harus berhati-hati. Kemudian ayat selanjutnya itu sebagai fitnah ataupun ujian, itu sangat penting. Jadi sangat pentingnya itu sehingga ada kajian ulama yang menimbulkan kajian itu kapan sih kita mendidik anak seperti itu. Jadi ulama beda pendapat. Sebagian ulama menyatakan bahwa kita mendidik anak itu sejak anak lahir, ya kan? Nah, sebagian ulama yang lain dia menjelaskan kita mendidik anak itu sejak anak dalam kandungan. Nah, di sini ada
Imam Ghazali yang berpendapat lain dia sendiri kan. Jadi pendapatnya kapan kita mendidana itu semenjak kita memilih calon istri. Di situ kita sudah mulai mendidana. Itu poin yang disampaikan oleh Direktur, jelas sudah bagus. Dan kalau kita hayati, insya Allah. Kemudian dilanjutkan dengan Wakil Direktur 1 yang lebih menekankan kepada sedekah dan juga produktivitas kerja di bulan Ramadan. Kalau sedekah ini kita buka belakang memang tadi kan, ada yang dalam Al-Quran dikatakan ganjarannya kalau kita bersedekah, dan juga kalau kita tidak mau mengeluarkan sedekah diancam klimaknya di surat Al-Munafiqun ya. Kalau kita baca surat Al-Munafiqun itu diancam sampai dikabari ke kita kalau kita tidak bersikap, jangan kamu menyesal meninggal, karena orang meninggal itu kalau dikasih hidup dia mau bersedekah di dalam surga. Kemudian Wakil Direktur 3 menjelaskan masalah kompetensi dan juga Bapak dari Kedua Salam juga menyinggung masalah kompetensi dan juga elemen-elemen yang harus kita praktekkan di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Sudah bagus semua. Jadi kalau semua ceramah itu kita praktekkan, insya Allah kita sudah berhasil di dunia dan juga berhasil di akhirat. Namun ini turun level kajur, mungkin saya mulai dulu. Saya punya tema ilmu teknik mesin dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. Mungkin ini kajian saya buat sendiri dengan literatur yang saya baca fast track itu kan, jadi mungkin ada kesalahan ataupun kekurangan itu sebelumnya saya mohon maaf. Mungkin dari sisi ilmu juga kita kurang, juga dari sisi keberanian berdiri di depan kan, kita belum biasa kan. Nah, kalau kita berbicara masalah teknik dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah itu ada. Jadi Al-Quran itu walaupun dia bukan kitab sains, tapi di dalamnya itu sangat banyak Allah menjelaskan ilmu pengetahuan ataupun basic-basic ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri yang sudah terbukti dan sudah diterima, sudah terbukti, ataupun ada sebagiannya belum terbukti. Saya beberapa malam yang lalu menonton di Facebook, saya nonton ada saudara kita di Denmark ya live. Itu ada fenomena malamnya masih ada matahari, jadi mereka berpuasa itu untuk ke Mekah. Tapi fenomena itu Masya Allah sudah disebutkan dalam Al-Quran 1400 tahun lalu, baru terbukti dalam bulan Ramadan itu di Denmark. Itu daerah kalau salah Baltik di sebelah utaranya. Jadi kalau di Denmark itu yang banyak di sini kan sebelah satunya lagi, tapi di selatan ya. Tapi di sini di utaranya tidak banyak yang di sini, sehingga di situ sangat minggu. Nah, kalau kita bicara masalah ilmu teknik mesin dalam Al-Quran itu sangat banyak. Ini saya kutip beberapa saja. Satu, masalah besi, ya, masalah besi ataupun yang juga kita kenal dengan baja. Ya. Besi itu merupakan logam yang berasal dari biji besi. Nah, dia kalau sudah dipadu dengan komponen yang lain dikatakan baja. Dia bisa dipadu dengan krom, vanadium, ataupun mangan, ataupun wolfram yang kita inginkan sesuai dengan kekuatan dari material tersebut. Nah, besi dalam Al-Quran mendapat tempat yang sangat istimewa, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala membuat satu surat yang namanya surat besi, namanya Al-Hadid. Itu surat ke-50. Jadi secara khusus kalau kita baca di ayat ke-25, Allah berfirman, laqad arsalna rasulan bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaquman nas bil qist wa anzalal hadid. Nah, jelas hadid disebutkan. Hadid itu wa anzalal hadid fihi ba'san sadidan wa manafi'u lin-nasi wa liya'lamallahu may
yansuruhu wa rasuluhu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Jadi kalau kita lihat terjemahannya, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca, maksudnya keadilan, agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak bisa. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Jadi jelas disebutkan bahwa besi ini merupakan logam yang paling dominan. Kalau kita berbicara televisi, nggak mungkin kita tidak berbicara tentang besi ataupun baja. Di sini sangat banyak penggunaannya. Yang di sini mungkin lebih ditekankan kepada kemanfaatan kepada manusia dan juga kepada alat-alat perang. Jadi sejauh mana kita menggunakan alat-alat ini untuk kemaslahatan kita dan juga perjuangan agama Allah. Nah, Allah sudah sebutkan dalam surat yang kita bacakan barusan. Kemudian yang kedua adalah teknologi material atau engineering material. Jadi kita tahu satu material itu kalau kita bisa mengubah strukturnya atau kita padukan dengan material yang lain, dia akan membentuk satu material baru yang kekuatannya jauh lebih tinggi. Dan Masya Allah ini ternyata sudah ada dalam Al-Quran. Yaitu kalau kita mengacu kepada surat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi ayat 18, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atuni zubaral hadid hatta iza sawa bainas dafaini qala fuqu hatta iza ja'alahu nara qala atuni ghufrik alaihi qism." Yang artinya ini waktu Zulkarnain dikejar-kejar sama Ya'juj dan Ma'juj hingga mereka sampai satu bukit di kisah itu. Artinya, berilah aku potongan-potongan besi hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sampai dengan kedua puncak gunung. Terusnya mereka rombongan ini naik ke puncak gunung, kemudian dipasangkan tacapan-tacapan besi. Dia Zulkarnain berkata, "Tiuplah api itu, ketika besi itu sudah menjadi merah," maksudnya dia sudah mencapai kepada titik mendekati titik lenturnya. Dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu." Ya. Kemudian di ayat selanjutnya dijelaskan, setelah Zulkarnain menuangkan atas besi tembaga itu, maksudnya tembaga yang cair dituangkan ke atas besi yang menjulang itu, kemudian Ya'juj Ma'juj tidak bisa mendaki, bahkan tidak bisa melubanginya dalam ayat berikutnya. Jadi kemudian kita tahu bahwa kalau logam itu kalau di foundry, di teknik pengeboran itu, kalau ada sesuatu komponen yang kurang, itu dalam pengeboran besi itu yang ditambah adalah pelet-pelet tembaga untuk menaikkan sifat-sifat mekanik dari baja tersebut. Ya. Kemudian ini karena 7 menit ya, untuk kita cepatkan sedikit. Yang ketiga adalah baju besi. Jadi baju besi ini mungkin sudah kita sering baca di surat Sabah ya. Di surat Sabah kita sudah sering dibacakan mungkin. Artinya ada cerita yang membahas tentang baju besi Nabi Daud. Ya, kita tahu Nabi Daud ini hidup setelah Nabi Musa ya. Dan Nabi Daud punya anak namanya Nabi Sulaiman. Jadi di masa Nabi Daud ini banyak juga terjadi peperangan hingga dia menaklukkan Talut. Masalah dia antara Talut dan itu akhirnya Nabi Daud yang menaklukkannya di masa itu. Kalau kita baca dalam surat Sabah ayat 34, surat ke-34 artinya ayat 10 sampai 13, yang artinya, "Dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Daud
kurnia kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan gunung-gunung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami telah melunakkan besi miliknya. Artinya di masa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu, mereka itu bisa membuat hiasan patung segala macam itu dari baja ini, karena baja sudah mereka turunkan. Mereka bisa membuat cetakan-cetakan besar dengan sebelumnya dipanaskan di atas tungku, sehingga peradaban di waktu itu sudah banyak yang menggunakan baja-baja yang dituangkan dan seterusnya. Kemudian ayat ke-12, para jin ini membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendaki dari gunung-gunung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan perih yang tetap berada di atas gunung. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Ya, kenyataannya masuk ini, kita semakin hari semakin sedikit yang mendekatkan diri kepada agama, itu menunjukkan ini sudah diciptakan memang. Ya, jadi kalau kita semakin hari makin banyak berterima kasih, berarti sepertinya ada yang tidak kena. Tapi memang sudah seperti ini, sudah firman Allah, kita semakin ini semakin kurang yang berterima kasih. Seperti misalnya turun ayat celakalah Abu Lahab, ya kan? Celakalah Abu Lahab itu turun ayat saat itu Abu Lahabnya masih hidup 10 tahun. Jadi kalau dia nggak mau ini mau melawan, dia kan bisa berbuat baik, sehingga ayat itu batal, ya kan? Tapi enggak, ketetapan Allah seperti itu. Celakalah Abu Lahab, tetap celaka. Walaupun saat turun ayat itu Abu Lahab sendiri yang diklaim celaka masih hidup. Kalau dia mau menyangkal, bisa dia berbuat baik terus segala macam, tapi nggak bisa, karena sekarang ketetapan Allah SWT. Yang keempat, masalah meteorologi, ya. Mungkin sama-sama kita ketahui, kita sekarang naik mobil yang larinya cepat, kalau kita rem nyaman segala macam, terus kita punya senjata segala macam presisi, produk-produk yang bagus segala macam, itu tidak boleh lepas dari ilmu meteorologi. Meteorologi itu tidak kita artikan ukur dalam arti sempit, tapi dia mencakup produksi, juga mencakup kontrol kualitas. Dalam Al-Quran itu ada ayat yang berkenaan dengan meteorologi. Jadi kalau kita perhatikan dalam surat Al-Isra ayat ke-35, ini saya bacakan terus terjemahannya, yang artinya, dan sempurnakanlah ukuran atau takaran bila kamu mengukur. Nah ini betul. Dan timbanglah yang benar. Jadi nggak mungkin semua kita lakukan kalau tidak mengerti tentang ilmu meteorologi industri. Itulah yang paling utama dan paling baik akibatnya. Dan ilmu meteorologi itu sangat khas atau sangat intens kita pelajari di mesin, ya, karena dia sangat berperan dalam menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Dan yang terakhir saya nukil satu hadis di sini tentang memanah dan berenang. Apa hubungannya? Tentu saja ada. Dalam memanah ini kita perlu busur dan juga anak panah, ya kan? Dan tentunya itu dibuat menggunakan teknologi material tadi. Jadi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, setiap hal yang tidak ada zikir kepada Allah adalah lahun. Lahun artinya kesia-siaan, ya? Kesia-siaan dan permainan belaka, kecuali 4. Yang pertama, candaan suami kepada istrinya, seorang lelaki yang melatih kudanya, latihan memanah dan mengajarkan renang. Nah, di sini jelas mengajarkan memanah itu dan mengajarkan renang. Kalau memanah sudah tadi kita dalam membuat panah yang bagus, ya, kita harus memilih material yang bagus. Busur panah itu makin bagus materialnya, makin mahal harganya. Jadi kalau kita beli yang terbuat dari karbon itu mahal. Kemudian di bawahnya mungkin ada komposit
ada fiber, ada wood ataupun kayu itu kelasnya seperti itu. Kemudian renang. Loh, apa kaitan renang dengan vending machine? Ada. Jadi kalau kita review ke belakang beberapa waktu yang lalu itu waktu Olimpiade Beijing ya. Olimpiade Beijing itu regu renang dari Cina itu menyabet banyak sekali medali di Olimpiade Beijing. Jadi waktu diteliti ternyata salah satu rahasianya adalah pakaian renang mereka. Jadi pakaian renang tim Cina itu namanya Speedo. Nah, Speedo ini didesain menggunakan software yang sangat familiar di mesin dan juga teknik kimia mungkin, namanya CFD, Computational Fluid Dynamics. Jadi mendesain alat-alat ini ataupun yang berhubungan dengan aerodinamis menggunakan program komputer. Jadi tentu itu sudah ada dalam hadis yang sudah dikatakan Rasulullah jauh hari sebelum ditemukan CFD pada tahun 1900-an. Jadi Masya Allah banyak sekali ilmu pengetahuan yang mungkin sudah terungkap ataupun belum terungkap yang ada dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, yang semuanya itu harus kita gunakan untuk kemaslahatan kita. Kemaslahatan kita untuk apa? Untuk menguji. Allah menguji kita siapa yang paling bertakwa. Nah, bertakwa inilah yang tujuan akhir kita berpuasa lakum dan lakum takwa. Jadi kalau orang sudah bertakwa, sudah orang bertakwa itu dimaafkan dosa-dosanya, ciri-cirinya sangat jelas, ya kan? Jadi ini sangat banyak kajian-kajian tentang ilmu dalam Al-Quran dan hadis. Ilmu apapun mungkin kita belum sampai ataupun kita sudah tahu sebagiannya, sehingga orang-orang Barat itu banyak menggunakan dari Al-Quran itu menyikapi fenomena-fenomena yang berlaku, yang sudah berlaku ataupun yang akan berlaku. Mungkin banyak kata yang mungkin tidak sesuai, saya sebelumnya saya mohon maaf ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Ada Allah wa iyyakum ajmain. Saya akhiri wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.